Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gwenel Cahaya Wibowo, NIM 170903557 dari Teknik Industri akan mereview suatu jurnal untuk tugas manajemen jasa. Jadi review jurnal tentang aplikasi ServQual, yaitu aplikasi Kempa. Aplikasi Kempa merupakan suatu aplikasi yang berfungsi untuk mengatur kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik di Universitas Bandar Lampung. Jadi jurnal ini merupakan jurnal yang disusun oleh Venti Ariana, Saida Sinaga, dan Takwat Tamrin dengan judul Aplikasi Kempa untuk mengukur kepuasan mahasiswa menggunakan metode ServQual berbasis Android yang dirilis pada tahun 2017. Jadi perguruan tinggi merupakan jenjang tertinggi dalam suatu pendidikan. Jadi dalam berjalannya perguruan tinggi tersebut merupakan salah satu bekal menuju ke pekerjaan dan membutuhkan kualitas yang sesuai dan mumpuni dalam berjalannya pendidikan tersebut. Dengan ini, aplikasi ini, Administrasi Akademik Universitas Bandar Lampung memiliki suatu aplikasi ServQual yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan dari para mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Aplikasi Kempa membandingkan gap antara pelayanan yang diberikan dengan harapan yang dimiliki oleh mahasiswa. Terdapat 5 dimensi di dalam metode ServQual, diantaranya tangible, reliability, responsiveness, dan assurance dan empathy. Jadi dengan dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan dimensi yang ada pada metode ServQual yang sebelumnya tidak diketahui oleh para staf akademik di UBL. Rumusan masalah yang digunakan adalah apakah metode ServQual dapat mengukur tingkat kepuasan dari mahasiswa Universitas Bandar Lampung, dan batasannya yaitu tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan administrasi akademik di Universitas Bandar Lampung. Berbagai referensi buku, jurnal, dan artikel yang digunakan antara lain ada 3, yaitu penelitian yang dilakukan Juniartono tahun 2013 dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pelayanan Konsumen menggunakan jasa transportasi pada CV Delta Trans dengan menggunakan metode ServQual. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Koda Parasti dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul Application of ServQual Method for Evaluate Service Quality of Sederat Bank in Urmia, Iran. Dan penelitian dilakukan oleh Imade Suska dan kawan-kawan pada tahun 2013 berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Pas Bandara Internasional Ngurah Rai dengan menggunakan metode ServQual. Jadi ini merupakan bagian dari landasan teori yang digunakan dalam jurnal ini. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan. Dengan demikian, metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan aplikasi Kempa dan beberapa jurnal, buku maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang dibutuhkan itu ada 2, yaitu data primer maupun sekunder. Data primer itu didapatkan langsung melalui responden yang berkaitan dengan jurnal, dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan. Teknik pengumpulan datanya antara lain observasi, kepustakaan, dokumentasi, dan kuesioner. Kebutuhan sistem adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menunjang kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsionalnya tertera pada PowerPoint, dan kebutuhan non-fungsionalnya yaitu hardware, perangkat keras, ataupun software, perangkat lunak. Berikut yaitu perancangan tampilan pengembangan program tersebut, yaitu halaman login, halaman isi kuesioner, dan halaman hasil kuesioner. Langkah-langkah penerapan metode ServQual yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu menghitung rata-rata ServQual. Habis itu nilai yang didapatkan dari langkah di atas dikalikan dengan nilai bobot setiap dimensi, di mana nilai bobot tersebut sebelumnya dibagi 100 untuk setiap responden. Dan selanjutnya nilai yang dapat didapat dari langkah di atas ditambahkan semua. Lalu nilai yang didapat dari langkah di atas untuk semua responden kemudian dibagi dengan jumlah responden. Lalu yang terakhir,
Hal di atas dilakukan pada masing-masing bagian persepsi dan harapan. Setelah hasil pada langkah keempat didapat, maka nilai pada bagian persepsi dikurangkan pada harapan. Jadi, implementasi sistem pada aplikasi CAPMA merupakan tahap di mana sistem yang telah dirancang sebelumnya, sehingga hasilnya dapat dioperasikan dan digunakan secara optimal sesuai kebutuhan. Implementasi antarmuka merupakan tahapan dalam memenuhi kebutuhan pengguna dalam berinteraksi dengan komputer. Fasilitas antarmuka yang baik dapat membantu pemakai dalam memahami proses yang sedang dilakukan oleh sistem tersebut dan dapat meningkatkan kinerja sistem. Yang pertama itu adalah halaman login, yaitu halaman yang pertama kali muncul saat pengguna membuka aplikasi. Selanjutnya yaitu halaman mengisi kuesioner, yaitu halaman di mana mahasiswa mengisi bagian atas yaitu persepsi dan bagian bawah yaitu harapan. Selanjutnya yaitu halaman hasil kuesioner, yaitu hasil kepuasan mahasiswa di mana staf admin memilih tahun ajaran dan program studi lalu memilih tombol hasil. Dan yang terakhir adalah halaman teknik tabulasi data, yaitu hasil kepuasan mahasiswa di mana staf admin memilih tahun ajaran dan program studi lalu memilih tombol hasil. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu aplikasi CAPMA merupakan metode self-call berbasis Android dapat digunakan untuk mengukur kepuasan mahasiswa dan hasil akhir dari pengukuran kualitas pada layanan akademik Universitas Bandar Lampung ini menjadi tolak ukur bagi staf admin untuk terus meningkatkan kualitas baik dari segi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Saran dalam jurnal ini yaitu dilihat dari hasil kuesioner dengan nilai yang paling rendah, penulis menyarankan agar staf admin pada layanan akademik Universitas Bandar Lampung dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan untuk kedepannya. Metode soft call hanyalah metode pengukuran kualitas dari 5 dimensi, yaitu segi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dalam konteks penelitian ini, mungkin perlu juga mencoba dimensi lain seperti kualitas komunikasi, dampak konsumen, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, sarannya yaitu untuk penelitian selanjutnya, penulis juga menyarankan untuk menggunakan metode lain selain metode soft call. Jadi sekian review jurnal yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.